Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale, channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran dan juga vlog Pan-Pan. Baiklah teman-teman semuanya, kami pada kesempatan kali ini akan berbagi informasi atau kita mengenal dengan platform Merdeka Mengajar yang pada kali ini saya akan buka dengan komputer atau dengan laptop. Oke, langsung saja kita buka Google Chrome. Ini ya. Ini saya sudah login menggunakan akun Belajar ID. Ini. Kemudian langsung saja ketikkan dengan alamat guru.kemdikbud.go.id ya, guru.kemdikbud.go.id ya, halamannya seperti ini. Kemudian di enter. Nah, nanti akan muncul tampilan awal seperti ini ya. Kembangkan diri untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik. Jadi platform ini dikembangkan dengan tujuan supaya meningkatkan ini ya, mempermudah guru dalam mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Di sini ada fitur yang pertama, asesmen murid. Ini contohnya ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat, diklik ya di sini ya. Kemudian ada perangkat ajar. Di dalam perangkat ajar ada buku murid, ada buku guru, dan juga ada modul ajar yang sebelumnya atau pada kurikulum sebelumnya itu namanya RPP. Nah, untuk di kurikulum Merdeka, nah itu namanya modul ajar. Oke, selanjutnya ada pelatihan mandiri. Di sini di dalam fitur ini akan terdapat pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian ada bukti karya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat karya saat mengajar atau praktek baik. Nah, itu bisa diupload di dalam YouTube, kemudian ditambahkan di dalam ini karya ya, bukti karya. Selanjutnya untuk mengenal lebih dalam tentang kurikulum Merdeka yang kemungkinan besar akan diterapkan pada tahun ajaran baru ini, tahun pelajaran 2022-2023, yang sering sekarang itu banyak sekali pelatihan-pelatihan atau sering disebut dengan IKM, implementasi kurikulum Merdeka, yang sebenarnya tahun kemarin sudah diawali di kurikulum sekolah penggerak. Di sekolah penggerak itu sudah menerapkan namanya kurikulum Merdeka. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih dalam prinsip dasar dari kurikulum Merdeka, ya kita coba klik saja prinsip dasar. Nah, di dalam prinsip dasar ini itu bisa dimulai dengan perkenalan ya, dengan pembelajaran paradigma baru. Ini Bapak Ibu bisa klik tanda panah ini ya untuk mempelajari ya. Ada videonya, tujuannya itu apa ya, kita di dalam pembelajaran paradigma baru ini menggunakan
Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan. Kemudian di dalam sekolah itu kan dibagi menjadi fase ya. Fase A itu SD kelas 1 sampai kelas 2, fase B SD kelas 3 sampai kelas 4, fase C SD kelas 5 sampai kelas 6, fase D SMP kelas 7 sampai kelas 9, fase E SMA kelas 10, fase F SMA kelas 11 sampai 12. Sekolah luar biasa dan seterusnya ya, bisa Bapak Ibu pelajari lebih dalam. Kita kembali ke kenalan ya. Kemudian ada kerangka kurikulum. Bagaimana kerangka kurikulumnya bisa Bapak Ibu juga pelajari. Di sini kewenangan pemerintah pusat, ada struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Dan kewenangan satuan pendidikan, visi misi dan tujuan sekolah, profil pelajar di satuan pendidikan, kebijakan lokal terkait kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima, pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan yang keenam, pengembangan perangkat ajar. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam ya. Di dalam ini bisa banyak sekali tentang kurikulum paradigma baru ya. Nah, kemudian tentang profil pelajar Pancasila ya, di sini juga sudah dijelaskan hingga mempelajari sudah lengkap. Kalau pelajar Pancasila di sini itu profilnya itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Di masing-masing profil ini ada keterangannya ya, seperti ini. Itu bisa Bapak Ibu pelajari lebih dalam lagi. Kita kembali ke berikutnya ya. Ada perangkat ajar, ada asesmen, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, luangkan waktu Bapak Ibu untuk mempelajari tentang dasar dari kurikulum Merdeka. Ya. Selanjutnya penerapan ya, misalkan penerapan, ingin mengetahui penerapan kurikulum, kita tinggal klik aja. Kita klik ingin dipelajari apa yang ingin dipelajari. Nah, ada semua di sini ya, contoh-contohnya, keterangannya. Ini ada fase A. Jadi Bapak Ibu bisa milih sendiri sesuai dengan misalkan mengajar di mana. Kalau misalkan setingkat SMP itu berarti fase D. Kalau tingkat SMA fase E. Kalau SD ya A, B, C itu ya. Pilih dulu fasenya. Misalkan ini fase D, kemudian pastikan tercentang, kemudian pilih terapkan. Nanti akan dimensi dan elemennya akan menyesuaikan dengan fasenya. Oke. Jadi banyak sekali, ini ada capaian pembelajaran, alur pembelajaran. Jadi silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu mengajar di mana ya, atau tingkatannya. Karena setiap tingkatan ini akan, atau setiap fase itu akan berbeda. Misalkan panduan pelaksanaan bisa dilihat di sini, di download ya. Di sini kita tinggal download panduan, misalkan proyek
kemudian tinggal download gitu aja ya. Oke, demikian tentang mengenal platform Merdeka Belajar melalui laptop atau komputernya. Insya Allah di video yang akan datang kita akan coba membahas satu persatu fasilitas yang ada pada platform Merdeka Belajar. Ini salah satu contoh ya. Ini saya coba beberapa bulan yang lalu, saya mencoba membuat bukti karya. Ini saya coba tunjukkan bukti karya saya. Nah, ini saya masih mencoba satu yang sudah saya upload. Nah, di sini. Kemudian ini bisa diakses oleh banyak orang ya yang terkoneksi dengan platform Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu silahkan upload bukti karyanya, karya terbaiknya, praktek baik dalam mengajar. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bukti karya, masuk dalam karya saya. Oke, selamat bereksplorasi dengan mengajar paradigma baru di kurikulum Merdeka. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.